Jangan pernah kasih statement tentang style kalau lu belum pernah pakai e-bike ganteng yang satu ini. Tampilannya edan cuy. Karbon, stylish, classy tapi sekaligus funky. Tapi tetap sangar. Karena performanya mau dipakai nanjak itu seenteng XC dan ketika dipakai turunan itu segarang enduro. Mau kondisi lagi riding ataupun lagi pose, gantengnya nggak putus. Ini ibarat mobil sport di dunia MTB. Ini adalah e-bike Polygon dengan muatan flexing paling sadis. Mari kita bahas. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Welcome back to Tinjauan Desain MTB. Dan langsung aja let's cut to the chase. Ingat nggak waktu gua ngebahas TE with Bosch itu gua sempet bilang ada 3 tipe TE dari Siskiyou. Siskiyou TE with Bosch, Siskiyou T7E, dan satu lagi TE yang gua sensor. Siskiyou TE series itu ada beberapa. Ada yang barusan kita bahas, Siskiyou TE with Bosch, ada Siskiyou T7E, ada Siskiyou T6E, dan ada Siskiyou TE. Nah, yang terakhir sengaja gua sensor karena itu masih rahasia. Nah, ternyata itu bukan Siskiyou, men, tapi dari Colossus. Ini artinya udah high-end-nya Polygon. So, welcome to the stage, Colossus TLE. Menurut gua, e-bike yang satu ini udah masuk ke kasta sultan. Ini adalah e-bike yang lightweight, yang tentunya ringan dan ramping. Tapi performanya berbobot. So, kali ini gua akan ngebedah Colossus TLE mulai dari desain, geometri, sampai ke teknologi, terutama teknologi suspensionnya. Karena di situ ada yang spesial. Supaya kita semua paham, kenapa gua bilang e-bike yang satu ini ibarat mobil sport yang layak di flexing. So, Colossus TLE itu adalah anak listriknya Colossus N dan DH. Yang artinya secara DNA dia turunan serius. Tapi karena dia T, otomatis dia masukin ke kategori trail. Dengan suspensi belakang 140 dan suspensi depan 160. Jujur, secara desain gue ngelihatnya mempesona. Terserah mau dipanggil ganteng, sah, mau dipanggil cantik, legit. Nggak ada masalah. Mau dipakai sama cowok jadi ganteng, mau dipakai cewek jadi cantik. Kenapa? Karena build quality dan finishingnya top notch, man. Bling bling, mint, stylish. Dia punya classy-nya dikit tapi banyak funky-nya juga. Gue somehow jadi ngerasa kayaknya ada reformasi besar-besaran gitu di departemen desainnya Polygon. Salut, keren banget desainnya. Mungkin karena kebebasan berdasarkan material. Material sepeda ini adalah karbon ACX. Jelas, enteng tapi kuat.
Secara dimensi, Colossus TLE itu terlihat ramping, panjang, sporty. Profil perbatangnya, profil framenya itu lebih ke square. Kan poligon biasanya poligonal, nah ini lebih ke square. Tapi di setiap sudut-sudutnya itu dikasih curve yang tepat gitu radiusnya, sehingga square-nya itu bikin maskulin, tapi si curve-nya itu membuat menjadi lebih cantik gitu, menjadi lebih elegan. Ini menurut gua adalah kombinasi estetis. Uniknya di bagian top tube dia ada celah, mungkin untuk memangkas bobot, tapi pada saat yang bersamaan dia jadi fungsional untuk kita bisa melihat indikator seng. Jadi kita bisa setting rear shock lewat celah itu. Warna semuanya funky, man. Dia ada Volt Rush, Blue Streak, Obsidian Rush, sampai Bronze Fury, tergantung seri masing-masing. Dan semuanya kelihatan kayak mobil sport kelas atas. Untuk spek ada dua versi, TLE 0 AXS dan TLE 8 AXS. AXS ini apa nih? Untuk TLE 0 AXS full spek dewa, kombinasi SRAM XX Eagle AXS dengan crank karbon, fork pakai Fox Elite 36, dan rear shock pakai Fox Float X Performance Elite. Dengan brake set rajanya pakem, rajanya modulasi, yaitu Magura MT7. Tapi levernya lever paling nyaman, yaitu HC3. Wheelsetnya 29er full, pakai Maxxis Dissector 29x240 depan belakang. Nah, untuk TLE 8 AXS, secara spek memang dia di bawahnya TLE 0 AXS, tapi tetap sadis. Kali ini pakai kombinasi SRAM GX AXS. Forknya pakai Marzocchi Z1, dan rear shocknya pakai Marzocchi Bomber R, dan spesifikasi sisanya hampir identik. Oh ya, untuk desain seat tube-nya itu cukup unik. Tapi kenapa bentuknya kayak gitu? Menurut gua ini untuk bisa akomodir dropper post-nya TransX dengan diameter 34,9 mm. Ini tebal pisan ini. Dan dia sanggup nelen travel dropper post sampai 200 mm. Tapi buat gue itu semua masih biasa aja. Serunya ada di group set. Ingat tadi ada yang judulnya AXS? Nah, ngomongin group set, ini menurut gue udah masuk kasta sultan. Karena keduanya udah pakai drivetrain control yang full wireless dari SRAM AXS. Wireless, man. Jadi otomatis nggak akan ada kabel kusut di depan kokpit lu yang kayak jemuran lu baru balik goes tuh nggak ada. Itu kayak gitu lagi kusut. Banyak apa kabel-kabel itu udah nggak ada lagi. Kecuali kabel rem ya tentunya. Dijamin looknya jadi clean, modern, minimalis, dan tentunya jadi effortless untuk di-flexing. Di TLE 0 AXS lo akan dapat SRAM XX Eagle AXS. Itu bukan grup set kaleng-kaleng. Ini udah kelas paduka. Jadi udah high end banget ya. Sementara untuk di TLE 8 AXS lo akan dapat SRAM GX AXS. Masing-masing udah 12 speed, 10 52T yang ready for tanjakan neraka maupun turunan surga. Semua udah support UDH hanger, Universal Derailleur Hanger dari SRAM. Jadi dia udah pasti support T-type-nya SRAM. Jauh lebih kuat, lebih praktis, lebih... Sebenarnya gue pengen bahas tentang UDH ini, UDH ini, tapi nggak akan ada waktunya. Lain kali akan gue bahas di situ. Tapi ini sudah UDH hanger, future proof for T-type-nya SRAM. Dan yang paling keren, tentunya dia sudah pakai AXS Pod Controller, tombol shifting yang udah kayak PS5. Ini shifting yang bikin lu pengen pindah gigi,
cuma buat ngerasain kliknya doang. Dan tentunya diselesaikan dengan rasa pindah gigi di gear belakang yang khas banget seram. Jeglek, tegas, jelas. Men, ini adalah sepeda Crazy Rich Polygon. E-bike ini dimotorin oleh Bosch Performance Line SX dengan torsi 55 Nm. Bobot motornya sendiri hanya 2 kg. So that's why sepeda ini masuk ke kategori lightweight e-bike. Dan itu udah dapat kapasitas tenaga sampai 250 watt. But secara peak power dia sampai ke 600 watt. Jadi tendangannya tetap punya pukulan yang gede, tapi dengan smoothness-nya khas dari Bosch. Baterainya sendiri built-in di dalam daun tube dengan nama Compact Tube 400 Wh. Ini baterai yang bisa full charge di bawah 4 jam. Dan kalaupun itu lu ngerasa masih kurang, dia ngebonusin extra extended battery di luar si daun tube itu. Namanya Powermore 250 Wh yang sifatnya udah cekrek, klek, plug and play. Jadi kalau dipakai dua-duanya baterai, secara keseluruhan kapasitasnya adalah 650 Wh, setara sama performance e-bike lainnya. Meskipun ini lightweight. Kenyang main seharian karena kombinasi dua baterai ini diklaim bisa sampai range 125 km di Power Eco, di yang paling bawah. Jauh men, 125 kilo ya, bosen lu main sepeda. Speednya sendiri bisa sampai 32 km per jam. Standar untuk Indonesia memang e-bike aturannya sampai 32 km per jam doang. Motornya udah di kategori IPX5, jadi dia secara waterproof, ready for hujan, ready for parit dangkal, dan cuci sepeda aman. Asal lu nggak pakai jet wash. Next. Karena kategori trail, geometrinya trail full di 29er depan belakang. Jadi ini nggak bisa dibikin mulet. Ini memang didesain untuk 29 depan belakang. Rear shock travelnya itu di 140 dan travel forknya di 160. Dan itu pun bisa lu upgrade di overfork sampai 170 mm. Siapa tahu lu pengen main brutal. Dia ready untuk itu. Head angle-nya rebah di 64 derajat. Enak, confident, nerabas untuk turunan. Sementara seat tube-nya di 77 derajat. Nyaman buat pedaling. Lalu, chainstay-nya menarik nih. Chainstay-nya di 450 mm. Nah, chainstay-nya Polygon kan biasanya di 445 mm kan? Lalu kenapa yang ini jadi 450 mm? Jawabannya ada di motor Bosch Performance Line SX-nya. Elektrik motor dari sepeda ini cukup punya dimensi. Sementara kita butuh ruang untuk apakah itu botol atau extended battery. Jadi mau nggak mau depan jadi lebih panjang, motor jadi mundur. Dan supaya center weight tetap balance, otomatis chainstay harus diperpanjang. Sehingga center weight dari keseluruhan sepeda tetap berada di tengah sepeda. Tapi perpanjangan chainstay ini justru jadi benefit tambahan. Satu, stabil di kecepatan tinggi. Yang kedua, dia lebih balance untuk ketika ngadepin drop dan corner-corner. Dan yang ketiga, dengan kombinasi belakang 140-160 di depan itu, otomatis dia jadi kayak trail weapon yang siap untuk dipakai ugal-ugalan. Karena selain itu semua, sepeda ini sudah terintegrasi dengan IFS. Apakah IFS itu? IFS adalah International Flexing Style. Salah, bukan itu. IFS adalah Independent Floating Suspension. Ini adalah teknologi suspension khusus full sus high-end-nya Polygon. Nah, di TLE ini IFS-nya sudah lebih refine, diklaim lebih ringan, lebih stiff, dan lebih efisien. Plus, bearing-bearingnya udah double row sealed bearing. Udah bukan bearing enduro biasa. Super tangguh.
Pertanyaannya, apa sih spesialnya AFS ini? Gue sendiri udah pernah bahas di konten gue tentang Polygon Bromo. Jadi coba lu cek di situ. Tapi untuk nge-refresh, AFS itu cara kerjanya adalah dengan memisahkan kinerja suspensi yang keluar masuk, yang ngembang kempis itu dengan perilaku as TA belakang, as roda belakang. Sederhananya gini, dengan AFS ditanjakan anti squat dari sepeda ini terjaga. Sebuah sistem untuk mencegah bobbing, wok itu yang selalu gue bilang. Artinya lu bisa pedaling dengan kuat dan suspensi nggak akan tenggelam, nggak akan bobbing. Berikutnya yang dihandle oleh AFS adalah ketika turunan. Ketika turunan teknikal dengan benturan berturut-turut batu kecil maupun batu gede, gerak atau perilaku as roda belakang itu hanya naik turun, nggak ada mundur ke belakang. Ketika kebentur, ini roda nih, ketika kebentur nggak ke belakang gitu, tapi dek langsung ke atas dan turun. Singkat, cepat, nggak ada delay. Dan karena dia hanya naik turun, tidak ada chain growth. Yang terjadi banyak di sepeda yang begitu gerakannya agak ke belakang, itu terjadi pemelaran rantai. Bagian depan sepeda dengan bagian belakang sepeda agak kepisah sedikit. Ini bisa bikin hilang kendali, bisa bikin brake jack, atau pedal lu kayak kesentak deng ke belakang, jadi lu kehilangan kendali otomatis. Di AFS itu tidak terjadi, sehingga sepeda lu tetap terjaga, traksinya tetap ada, kontrolnya tetap ada, stabilitasnya tetap ada. So, secara rangkuman keseluruhan, apa yang terjadi dengan AFS? Lu mau nanjak ngotot, lu mau turunan brutal, lu mau ngerem bejek, suspensi tetap stabil, kayak nggak kepengaruh. Practically mobil sport. Secara personal, gua bilang ini adalah e-bike paling estetis dari Polygon. Cuma dari bentuk dan warna udah kayak ngasih statement bahwa ini bukan sepeda sembarangan. Yang satu ini beda kelas. Apalagi setelah melihat integrasi AFS pada sepeda ini jadi terlihat lebih simple, terlihat lebih clean, lebih compact, mint. Kalau lu perhatiin sepeda-sepeda Polygon yang pakai AFS itu kan biasanya rumek gitu, terlihat penuh gitu, penuh dengan linkage gitu. Ini enggak, ini terlihat clean. Linkage yang ngumpet-ngumpet di bawah si cup itu kayak disembunyikan oleh triangle belakang yang warnanya mencrang sendiri, sementara linkage itu gelap. Jadi tidak terlihat kompleks. Dan memang statement dari Polygon sendiri itu memang seperti dipersimpel gitu, dibikin lebih sederhana gitu sistem AFS-nya khusus pada Colossus TLE. Satu catatan pribadi gue adalah sepeda ini tidak anjih bisa di-adjust geometrinya secara frame. Dia nggak punya flip chip atau apapun yang bisa diputer-puter sehingga geometrinya berubah. Adjustability-nya itu hanya dari rear shock yang bisa di setel atau fork. Ya normal sepeda yang adjustability-nya berdasarkan komponen dan bukan berdasarkan frame. Bukan cons sih, tapi request. Tapi nggak bisa dituntut juga karena dengan semua spek yang ada, komponen yang ada, dan teknologi yang ada, kayaknya berlebihan juga kalau masih minta ini adjustable ya. Dan kayaknya ini bukan buat market yang akan ngulik segitunya gitu. Ini adalah sepeda yang tinggal naikin, bejek, gas. Dengan semua feature high-end ini tentunya ada barang, ada harga. Pada Colossus TLE Zero EXS itu dibanderol dengan harga 115 jutaan. Sementara untuk Colossus TLE 8 AXS dibanderol dengan harga 90 jutaan. Harga e-bike yang nggak cuma buat menjelaskan sebagai alat sport, tapi dia juga sebagai lifestyle piece.
menurut gua ini e-bike yang memang cocok dipakai untuk petualangan santuy. Lu mau jalan kemana, terus turunan brutal juga lu tetap bisa nikmatin, jalan lagi kemana, santai gitu. Dia bisa 125 km di mode eco. Atau cocok juga dipakai untuk ke bike park. Naik ke atas sambil kardio, ngatur napas lu, bak, lalu pas turun brutal, naik lagi dengan mudahnya, dengan entengnya karena dia memang lightweight e-bike. Sepeda lightweight, tapi performanya heavyweight. Dan yang pasti, kalaupun nggak dimainin, kalaupun cuma dipejeng doang gitu, pose dan lu pandang-pandangin, itu pun bisa puas banget karena memang desainnya yang cantik atau yang ganteng tadi. Menurut gua ini buat rider yang mengerti style, mengerti desain, sekaligus mengerti performa. Ini adalah mindset punya mobil sport. Mau dinaikin nyaman, mau dibejek gaspol, tapi yang pasti siap untuk flexing dengan sadis. Oke, kira-kira demikian tinjauan desain MTB kali ini. Kalau perlu kita diskusiin di kolom komen. Selama diskusinya kagak ada nyinyir, kagak ada kaum mendang-mending, karena sepeda ini bukan kaum mendang-mending. Mari kita diskusikan di kolom komen. Oke, thanks for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll!